Jadi seorang trader itu, iya saya pikir hampir semua ya, awal mulanya itu pasti kan angan-angannya, jadi ekspektasinya tinggi dulu. Jadi mereka itu, saya sendiri juga ya, masuk itu biasanya punya ekspektasi berlebihan. Betul. Jadi anggapnya itu kalau dari trading itu cepat kaya. Nah, justru karena anggapan semacam ini, kebanyakan itu beranggapan cari untung di saham itu gampang. Jadi tinggal Iya. beli perusahaan bagus, tunggu, terus jual, untungnya gede. Ya, kalau misalkan diaplikasikan dalam kondisi sekarang sih mungkin bisa ya. Jadi asal Betul. masuk mungkin di Maret kan ya, asal bukan gorengan ya, asal di Maret masuk, tahan sampai sekarang udah luar biasa tuh 50% mungkin lebih kan ya. Iya. Nah, kemudian mindset pemula itu kebanyakan itu setelah beberapa waktu masuk ya, itu gampang ini tergiur sama gorengan. Awalnya mungkin masuk yang sehat-sehat kan. Kebanyakan dimanapun kalau mentoring kan pasti suruh masuk yang blue chip, yang bagus Iya. misalnya. Nah, mulai kan lihat, itu arah, itu 20%. Nah, kegoda. Masuk, sama saya juga gitu, masuk, wah untungnya gede. Nah, karena gara-gara masuk gorengan itu tadi, mulailah mereka ngerasa kok sering loss, Mm-mm. mentalnya mulai goyah. Nah, terus mereka pikir harusnya cuma buy dan sell doang, harusnya kan lama-lama bisa lah. Kan belajar paling efektif itu kan kalau kita langsung terjun ya. Jadi Betul. pemula itu kebanyakan nggak terlalu mikirin ilmu, mereka paling ya belajar sedikit-sedikit lah, tahu-tahu sedikit indikator yang populer macam ya. Dia pemula rata-rata fokusnya pokoknya wajib cuan hari ini, besok juga cuan, cuan, cuan. Benar. Dan maunya cuma cepat itu tadi. Jadi kebanyakan pemula justru nggak tertarik, malah setelah mereka awal-awal main bujib kan ya. Mereka malah mikirnya lambat, depannya Iya. lambat. Jadi mereka lihat yang gorengan. Kemudian kalau mereka udah ngerti, jadi kayak misalkan indikator dikit-dikit lah ya, MACD atau mungkin stokastik. Nah, dengan modal seadanya ini, kebanyakan udah ngerasa jago. Iya. Udah, aku nguasain ini. Nah, jadi mereka juga belum punya ini apa namanya money management yang baik. Jadi mereka itu mikirnya dengan modal yang seadanya, all in, kalau perlu pakai margin, dapat untung, cepat kaya, Iya. gitu. Jadi padahal market itu kan nggak selalu bergerak, justru nggak mungkin bergerak sesuai dengan harapan kita kan ya. Market yang bergerak kan sesuai dengan polanya sendiri. Bukan berarti kita maunya naik terus market naik kan enggak kan. Betul. Nah, kebanyakan pemula mikirnya gampangnya gitu, kalau saya beli pasti naik. Padahal namanya pemula itu kebanyakan itu ada yang namanya beginner's luck. Iya, perginya selat. Nah, namanya beginner's luck, hoki luck itu kan bisa habis kan ya. Nah, mungkin mereka 1 bulan, 2 bulan, itu mereka mungkin bisa profit lah ya. Tapi begitu mereka hokinya habis, lucknya habis, nggak berasa nih mulai mereka loss terus sampai habis. Ya, udah sering. Nah, iya sama lah. Yang namanya pemula itu sering kali itu nyangkal. Jadi merasa bahwa kalau kondisinya loss itu bukan salahnya kita. Kita udah benar. Kenapa gini? Denial ya Om ya, Jadi nolak ya. iya, Nggak mau, iya nggak mau denial. nyalahin diri sendiri, nyalahin apa namanya faktor eksternal kayak gitu ya. Bener, bukti dari penyangkalannya itu kenapa? Kalau misalkan kita buy, ternyata naik sedikit nih, naik sedikit, kita maunya naik lagi kan. Nah, kebetulan naik sedikit, turun. Setelah turun, kita gampang berubah status dari seorang trader jadi investor. Iya. Mikirnya, wah, sayang nih di cut loss kan ya. Udah invest saja. Padahal ini tuh justru suatu bentuk dari ketidakdisiplinan waktu trading ya. Jadi kalau memang niatnya trader, mau niatnya time frame-nya 1 minggu, 2 minggu, buy stop loss di berapa ya harus stop loss. Nggak boleh kalau misalkan nyangkut jatahnya sudah sentuh titik stop loss terus gara-gara sayang terus dibiarin aja, nggak boleh. Yes. Itu yang bikin bahaya, nggak bisa. Itu inkonsisten namanya. Betul. Sebenarnya anggapan semacam ini tuh bisa juga dibenarkan ya, bisa. Maksudnya kalau dalam kondisi sekarang ya, misalkan turun, kebetulan hold,
nanti nunggu window dressing, untung bisa. Cuman yang jadi problem itu kalau pada satu titik sampai nyangkutnya itu banyak. Jadi kita punya misalkan modal 10 juta, nyangkut nih 20 juta, beli lagi 2 juta, nyangkut lagi, gitu terus sampai 10 juta habis. Nah, kalau sampai modal habis, nanti yang keluar kata-kata klasik, giliran harga turun, ternyata bottom, naik lagi, kita nyangkutnya di atas, paling ngomong gini, ya pengen cerok lagi, amunisi udah nggak ada. Paling ngomongnya gitu, klasik. Semua gitu. Iya. Nah, juga salah satu yang bikin pemula itu kacau money manajemennya itu, sukanya tuh average down. Average down nggak pakai teknik, pakai feeling aja. Jadi misalnya harga turun kan ya, harga turun kira-kira kayaknya udah turunnya udah dalam. Kita masuk. Giliran masuk turun lagi. Masuk lagi. Turun lagi, masuk gitu terus. Habis kan modalnya. Iya, habis. Nah, kalau caranya gitu kita cuma masuk di 1 saham, 2 saham, main average terus. Modal kita habis. Giliran modal habis kita nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya gara-gara ya mungkin alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, dari nggak disiplin, dari over ekspektasi, dari mungkin TNI yang nggak benar, denial tadi, akhirnya dari ya mungkin dari 100% trader ya pemula itu paling sisa 10% lah, 10% aja yang bisa lewat ke tahap berikutnya. 90% rata-rata give up. Termasuk saya kan sebenarnya termasuk give up itu. Walaupun lama, udah 4 tahun give up. Tapi ya cuman pemula yang bisa sadar jadi gimana caranya beradaptasi dengan cepat. Mereka yang lanjut sampai ke level kedua nih. Ya, level kedua ini namanya tahap mungkin bisa kita sebut medium atau transisi ya. Jadi tahapan-tahapan pemula udah lewat, tapi kalau bisa dibilang profesional juga belum. Jadi di tengah ya, di tengah lah di antara pro. Iya, iya. Nah, masih tahap-tahap, jadi tahap mencari jati diri, jadi masih ada tahap-tahap kebingungan. Nah, kurang lebih 10% ini tadi yang lolos, itu mereka mulai sadar bahwa kaya dari saham itu bisa. Yes. Cuman prosesnya lama, nggak mudah. Jadi mereka mulai, kita juga semua mulai sadar. Jadi bahwa trading itu nggak semudah yang kita bayangkan pada awal kita masuk. Betul. Ternyata memang ada ya, kadang kita ada yang hari baik, kadang ada hari buruk. Ya kalau hari baiknya banyak sih enak-enak aja ya. Tapi kalau hari buruknya yang banyak, nah karena mereka ngerasa bahwa trading nggak gampang, kita semua yang sudah masuk ke tahapan medium ini mulai cari ilmu sebanyak-banyak, semua habisin, mulai dari indikator MACD, stokastik, Bollinger Band, atau mungkin apa lagi Fibonacci atau apa itu, lalap semua. Kalau perlu semua bisa. Nah, pada titik ini seorang trader itu lagi cari jati diri. Mereka cari sistem trading yang ideal. Jadi mereka cari gimana caranya mereka bisa profit konsisten. Mereka juga sadar kalau misalkan cut loss itu memang udah bagian dari trading lah. Jadi enggak seperti pemula. Jadi kalau giliran cut loss mereka sayang gitu. Enggak. Jadi kalau sudah masa transisi ini cut loss ya cut loss. Mereka udah sadar, kita udah sadar. Walaupun mungkin di level-level medium ini ya transisi mungkin belum bisa profit konsisten mungkin ya, tapi paling enggak itu loss-lossnya udah bisa ditahan lah, udah dikurangin ya, udah ada batasan. Betul. Jadi karena level-level ini tuh masih cari jati diri, masih cari sistem trading yang bagus. Kebanyakan ini lucunya, kebanyakan mereka itu gampang iri. Jadi kalau lihat misalkan Mas Ado kebetulan post share screenshot ini portonya 30%. Ya kok cuma 10%, cuma 5%. Iri kita. Pasti. Apa bisa ya? Lihat orang lain, wah, pos, gila, 5 porto semua plusnya 30%. Kita cuma receh misalkan 2%, 3%. Ngiri kita. Padahal sebetulnya kalau kita tekuni yang sistem yang udah kita punya, sebetulnya bisa kok jalan. Cuman karena karakternya masih gampang, iya bener, masih gampang kegoda. Jadi lihat orang lain itu, kok kayaknya enak. Akhirnya mereka ikut-ikutan nyontoh sistem tradingnya semacam itu, di copy, coba. Padahal
dengan sistem yang sama, kalau timingnya nggak bagus, juga nggak akan berhasil, sama aja. Betul, betul. Nah, iya, akhirnya mereka juga mulai ngerti nih money management yang baik, diversifikasi portofolio. Mereka juga paham kalau memang loss itu memang karena kesalahan strategi sendiri. Cuman mungkin ya itu tadi, karena gampang kegoda, itu bisa dibilang tahap transisi ini masih ada kekurangan dalam psikologi. Gampang kegoda, gampang down, ya istilahnya masih gampang galau lah lihat orang lain. Jadi nggak ada pakemnya. Nah, kebanyakan dari tahap medium ini sekitarnya setengahnya akhirnya mereka itu bisa lolos. Sisanya paling mereka berpikir ya memang di trading itu susah, bukan jalan kita untuk trading, give up. Sisanya 50% ini baru masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga kalau saya boleh bilang itu mungkin saya sendiri baru tahap ketiga. Saya nggak berani ngomong tahap keempat, karena tahap keempat itu bisa dibilang super lah. Tahap ketiga itu kita lah, kalau juga profesional trader kan ya, full time trader. Iya. Nah, level ketiga ini itu seorang trader itu sudah bisa dibilang sih profesi trading itu bisa dibilang sebagai profesinya. Jadi sumber penghasilannya konsisten, disiplin trading. Jadi money management juga sudah tersistem. Stop loss juga sudah biasa. Jadi trading system seorang profesional itu sudah karena udah mungkin ngalamin babak belur, udah ngalamin loss gede, jadi udah lama juga, jadi sistemnya udah teruji. Betul, yes. Jadi kalaupun misalkan kita nih, Mas Anul kan nge-swing ya, kalau saya kan lebih ke day trade kan ya, day trade Ya. dan mungkin lebih ke short term, day trade atau intraday bahkan. Jadi kalau kita udah pakem, udah pro, nggak gampang ikut-ikutan. Terus tiba-tiba misalkan Mas Anul liatin saya day trade, terus ikut-ikutan day trade, nggak bisa, karena udah punya pakem. Swing ya swing. Udah nggak peduli sama orang lain biasanya kalau sudah dalam. Bener nggak peduli. Ya. Orang mau bilang itu saham arah, itu saham mau naik gini, nggak peduli. Kalau itu bukan screeningan kita, bukan inceran kita, nggak peduli. Nggak urus, betul. Pokoknya porto gua yang gua urus adalah porto orang lain udah urusan masing-masing. Dia sahamnya arah, bodo amat. Yang penting gua urus porto gua. Udah sampai tahap itu sih. Nggak urus orang lain pokoknya. Iya benar, udah tahapan nggak peduli. Jadi orang lain mau gimana atau mungkin pamer porto juga gimana, nggak peduli kita. Iya. Jadi intinya kalau di tahapan ini orang masih gampang kacau, masih lihat orang lain share porto masih iri, berarti belum profesional. Karena apa? Psikologinya belum baik. Betul. Masih gampang ngiri itu tadi. Jadi sedikit-sedikit orang lihat sana pom-pom itu misalkan GDST misalkan, wah besok arah, ngikut, terus loss. Itu berarti belum profesional orangnya. Betul. Cuman ada kekurangan sedikit ya kalau kita sebagai profesional tuh kadang kita tuh ada waktunya itu nggak bisa memaksimalkan profit, cuman kadang itu juga belum bisa maksimal lah. Ada kalanya kita ketinggalan, giliran kita jual terbang lagi. Ada kalanya semacam itu. Cuman yang namanya kita sudah punya sistem ya nggak apa-apa, yang penting kita profit, cuek aja. Toh lapaknya kan banyak kan, kita bisa pindah-pindah lapak sama kita kan. Nah, di tahap ketiga ini bisa dibilang seorang trader itu sudah sampai ke financial freedom. Udah bebas lah. Jadi memang sumber penghasilan dari trading udah bisa dipakai cukup, bisa nabung. Dan saya pikir sih kalau orang sudah sampai level ketiga ya itu cuma tinggal masalah waktu aja nanti sampai level keempat. Nah, level saya pikir hampir nggak. Level 4-nya ya, apa? Level 4 ini bisa dibilang trader expert, udah ahli. Jadi kalau trader expert itu sebetulnya semua keunggulan profesional trader mereka punya. Yang beda cuman ini aja. Trading itu kayak game. Jadi mereka itu mikirnya itu trading itu gampang, kayak game aja. Bisa gampang menang, nggak ada emosi sama sekali. Jadi mereka tuh udah kayak robot. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, mereka bisa profit semaksimalnya mereka. Bisa dibilang kalau pada level ini ya, mau bandar, mau foreign atau mau institusi apapun, nggak ada satu orang pun yang bisa istilahnya menghambat mereka untuk membuat
pasar modal itu sumber uang nggak terbatas, nggak bisa karena mereka entry bagus, exit bebas, mau bandar guyur mereka sudah kabur, mau bandar exit entry mereka ikut masuk, nggak bisa apa-apa. Iya, setuju Kira-kira saya. gitulah perjalanannya. Itu kita semua pasti lagi menuju ke tahap 4 itu, keren banget itu, dimana malah si bandar itu yang nggak bisa ngalahin si tradernya itu kan Om. Bener, kalau bandar ketemu trader level 4 ini udah masalah bagi mereka. Bukannya mereka yang dapat duit, mereka yang dirampok. Iya, bandar kan ngambil duitnya dari yang level 1, level 2 lah, level 3 Iya, lah bener. ini masing-masing Iya, ini. kalau level 3 Level 4 sebenarnya udah nggak bisa sih. oh gitu Mungkin ya, level 1, level 2. Kalau level 3 kan udah nggak bisa, sama aja. Cuman level 3 itu belum profitnya aja nggak sebebas bisa maksimal. belum sebebas si 4 itu ya. Iya, ya kita Oke, nanti kita lah. Cuma tinggal masalah waktu aja. ya semoga. Oke, lanjut Om. Iya. Oh, Masuk ke lanjut poin 2 ya. materi kedua ya, materi kedua. Itu ya. Metode entry. Metode entry ala Om Thomas. Silahkan Om. Iya, iya. Masing-masing trader itu, apalagi kalau profesional, itu kan udah punya pakemnya cara entry-nya. Bisa jadi orang lain bilang nggak bagus itu, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi kalau sudah punya pakem dan udah teruji waktu, nggak peduli. Orang mau bilang itu jelek, orang mau bilang itu salah. Salah bagi situ, bener bagi saya kok. Iya. Nyatanya profit gitu loh. Nah, makanya entry-nya mungkin beda-beda. Nah, buat saya itu ada metode entry yang istilahnya favorit lah. Itu namanya price action. Kalau mungkin ada orang-orang lain juga nyebutnya itu naked trading. Jadi pakai cat gundul, nggak pakai indikator macam-macam kayak mungkin stochastic atau MACD, moving average, nggak. Basicnya cuma dari cat aja, dari candle aja. Itu paling basic. Jadi sebelum kita mikirin indikator itu, eksekusi pertama itu paling cepat karena itu kan leading ya. Kalau indikator lain itu lagging. Jadi kebentuknya itu dari harga-harga sebelumnya dulu. Kalau candle itu responnya ya hari terakhir itu untuk respon besok, nggak usah nunggu terlalu banyak. Nah, paling cuman perlu beberapa, bahkan satu candle atau beberapa candle, jajaran candle aja, itu udah cukup untuk membuat prediksi market besok akan kemana. Nggak bisa selalu tepat, tapi akurasinya saya pikir cukup tinggi ya. Yang jelas di atas 70% bisa akurasinya. Mungkin candle-candlenya kalau mungkin yang sudah, bahkan pemula pun mungkin saya pikir juga sudah tahu ya, candle-candle ada nama seperti doji, hammer, mungkin pushing line, dapat cover, atau mungkin ya macam-macam seperti itulah. Saya sendiri nggak terlalu hafal malah. Sama. Jadi saya juga nggak hafal. Doji mah, iya karena doji mah paling gampang ya, yang aneh-aneh. iya, doji hammer itu kan iya. Karena sebetulnya apa ya, harami, marubosu, engulfing itu saya pikir penamaan itu enggak krusial buat kita kalau udah paham ya. Saya pikir itu justru yang penting kita tahu kalau itu candle itu bullish dan dari hasil riset kita memang kebanyakan tipikal candle semacam itu tuh besok lanjutnya itu bullish, ya udah kita entry aja, nggak usah mikirin nama. Kalau kita mikirin nama, itu namanya apa, mau masuk ya, mau masuk liatin dulu itu candlenya apa ya, oh ini belum masuk udah keburu terbang. Iya, jadi saya pikir nggak penting-penting. Ya beberapa sih penting lah ya, mungkin tahu-tahu dikit penting. Tapi saya sendiri nggak terlalu hafal nama-nama candle itu. Yang umum-umum aja kayak misal doji, hammer dan semacam itu. Jadi selama candle-candle ini yang penting begini aja lah. Selama candle-candle ini di hari berikut itu nggak membentuk new low. Saya ituin ke cat Om ya. Saya arahkan ke catnya. Saya arahkan ke cat. Oh iya, cat. Boleh cat, boleh. Oke. Nih. Bisa dijelaskan? Nah ya, jadi karena tadi kita nggak perlu menghafal itu ya, bentuk-bentuk tadi. Karena kita cukup perlu lihat ini aja. Kalau selama candle itu nggak membentuk new low, jadi dia selalu closingnya di atas low-nya. Jadi di situ kan nampak kan ya ada panah-panah itu. Jadi itu udah apa namanya, tanda bahwa tekanan jual itu udah berkurang, udah mereda. Area sini. Apalagi kalau misalkan itu ya panah-panah hijau yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah,
itu kan nggak break low-nya yang candle hitam yang paling kiri itu, kirinya panah yang pertama itu. Ya ini ya. Nah betul. Jadi itu walaupun mungkin setelah yang candle white candle pertama itu dia turun, tapi dia nggak membentuk new low. Di situ kelihatan bahwa apalagi itu kan candlenya mengecil, menyempit. Mengecil menyempit itu artinya tekanan jualnya udah kurang, udah mereda. Bagus lagi kalau ada higher high yang di panah terakhir itu. Nah, sini. ya betul. Dia break Jadi kalau high sebelumnya ya. Iya, lanjut. benar. Kalau kita udah paham baris candle semacam itu, kita bisa nyuri setat sebetulnya ya, masuk di mungkin di candle hijau white candle pertama itu pun boleh. Cuman dengan batasan stop loss-nya ya di break low-nya yang candle bearish terakhir itu ya. Cuman kalau kita yang nggak belum banyak pengalaman sih better ambil di break high-nya saja, itu lebih aman. Nah, terbukti itu setelah break high langsung kan. Mungkin besoknya ada koreksi kan, itu ada koreksi candle hitam gitu. Cuman kan dia sama sekali nggak break low ya. Jadi anteng aja, nggak usah khawatir. Diamin aja. Nah, setelah itu ya udah rally kan, terbang kan itu contoh BJBR kan ya, itu sekitaran tanggal 17 September sampai 19 Oktober. Iya. Kira-kira gitu contohnya. Nah, itu salah satu contoh kita mau lihat sebetulnya candle-candle itu tekanan jualnya sudah berkurang atau mungkin masih belum layak masuk, lihat dari situ aja. Nggak perlu hafalin nama candle apa, yang penting kita lihat itu nggak ada new low, udah kita udah ancang-ancang. Ancang-ancang bisa mungkin cicil masuk atau ancang-ancangnya break high. Siap. Paham. Gitu. Nah, sebaliknya mungkin bisa ke chart yang kedua mungkin. Chart yang kedua, Om? Ya, yang kedua. Ini ya? Nah, iya ya, yang kedua. Jadi berlaku sebaliknya juga. Tadi kan kita bicara kalau kita mau entry buy ya, kita mau eksekusi kita buy, terus kita mau take profit di mana. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan kita sudah punya posisi ini, udah buy. Kemudian kita mau tahu kapan sebetulnya itu mulai berbalik arah. Nggak susah-susah amat sebetulnya. Begitu ada candle, misalkan candle panjang, yang candle bullish panjang, tapi besoknya udah ada candle entah itu tetap hijau atau itu pun bahkan merah, tapi selama dia nggak ngebentuk higher high, itu sudah kelihatan bahwa minat belinya udah berkurang. Jadi kita sudah harus ancang-ancang. Untuk kabur atau nggak usah beli gitu ya? Jangan nambah posisi, atau kalau perlu, kalau kita memang tipikal saya itu udah keluar pasti, karena kan day trading ya, jadi exitnya cepat. Jadi begitu lihat ada candle nggak bagus, udah nggak ada higher high, dia membentuk lower high, udah kabur, nggak perlu sampai lihat ada lower low yang kedua, itu nggak perlu, udah kabur aja. Kalau misalkan ternyata besoknya terbang, nggak masalah kok, lapak banyak. Kita cari di mana aja bisa. Kita cari yang baru awal-awal lah, baru seperti tadi yang contoh pertama itu entry baru aja. Ngapain kita ngurusin yang udah tinggi-tinggi? Betul, iya. Nah, itu terbukti di candle itu, begitu sudah membentuk lower low, apalagi lower low tekanan jualnya gede ya, itu kelihatan dari candlenya panjang. Udah kan diajar itu selama berapa minggu itu sampai ya akhirnya mulai konsolidasi sideways di bawah itu, yang tadi waktunya entry itu di situ. Iya, paham. Jadi kira-kira gitu. Kemudian ini kan untuk eksekusinya, kita analisnya cuman berdasarkan single candle kan ya. Kita bisa ke ini chart yang ketiga, kita coba lihat untuk yang formasi candle. Jadi pattern. Jadi kebanyakan ya bener, itu saya buatnya materinya kan jauh sebelum Telkom seperti sekarang kan ya, jadi nggak omdo. Jadi betul. itu saya buatnya materi, kirimnya ke Mas Abdul kan jauh banget sebelum Telkom terbang seperti sekarang ini. Itu kan formasi candlenya, jadi itu kan kelihatan garis tren di atas itu turun, kemudian garis tren yang di bawah itu juga sebagai support trennya turun, kemudian ngebentuk itu seperti huruf W kan, di situ kelihatan. Jadi ini namanya double bottom. Nah, kita juga bisa entry pakai ini pattern double bottom. Di situ kelihatan ada dua panah hijau, itu di situ bukti bahwa memang dulu panah hijau itu adalah support kuat, kemudian di break turun, dia masih downtrend sampai mulai kelihatan dia ada support rejection pertama kali di W yang sebelah, jadi lembah yang sebelah kiri, kemudian support rejection yang ya benar.
support rejection yang kedua itu juga konfirmasi bahwa itu memang support sudah kuat 2 kali kan, bukan cuma sekali, 2 kali, dan memang polanya dia sempat naik sampai membentuk neckline-nya ya, yang di panah merah pertama itu neckline-nya. Jadi udah di situ tapi dia kebentur trend line, akhirnya turun lagi. Begitu dia pola double bottom-nya confirm, dia kan udah kelihatan break secara trend line. Cuman dia belum break neckline-nya. Jadi dia belum break secara support-nya yang garis horizontal itu. Yang ini nih. Nah, iya benar. Begitu itu garis horizontal di break, saya pikir sih kalau dari pengalaman udah nggak perlu ada ragu-ragu, masuk aja. Dan sekarang Telkom tuh 3.000-an ya Om ya, jadi udah sampai sini ya. Iya, 3.000, 3.200 ya udah jauh ya, kalau tidak udah jauh banget ya udah persis satu kali itu kan panjangnya kenaikan di penurunan di W-nya itu kan ya, double bottom-nya kira-kira segitu kan kalau kita ukur. Iya betul. Jadi nggak cuman pakai konfirmasi 1 atau 2 candle, kita pakai pattern juga boleh. Yes. Cuman kalau kita udah pengalaman, kita nggak usah tunggu polanya double bottom kebentuk. Kita bisa pakai langsung action 1 candle aja bisa. Di chart berikutnya mungkin kelihatan. Chart berikutnya, oke. Jadi di chart berikutnya itu kan sebetulnya kelihatan. Itu kan patternnya Telkom juga, cuman nggak saya bikin W-nya kan ya. Nah, di situ kelihatan. Kita bahkan sudah 2 kali entry exit. Di panah hijau pertama itu benar, itu kan sebetulnya break high candle bearish kan ya, terakhir itu. Benar. Ya, benar. Itu kan sudah kelihatan dia break dengan volume tinggi, break dengan candle panjang. Kita masuk aja di situ. Kemudian untuk level stop loss-nya kita nggak usah khawatir. Barisan candle hitamnya 3 kali itu nggak nge-break low-nya candle yang panjang itu. Jadi selama nggak nge-break low-nya di situ, kita hold aja, nggak usah khawatir, hold aja. Jadi ada low ini 3 hari, low-nya nggak nge-break yang ini, jadi santai aja. Bener, ya. santai aja, hold aja. Jadi kita kalau trading itu, saya pikir itu kalem aja, nggak usah panikan. Jadi misalnya, waduh, hitam gimana nih, merah gimana, nggak usah. Betul. Pokoknya patokannya selama aja nggak nge-break low-nya, diemin aja. Diemin aja. Kalau kita nggak bisa disiplin semacam itu, kita kehilangan momentum. Kita exit waktunya nggak bener, padahal waktu kita exit itu nanti malah waktunya dia naik gitu loh. Bisa jadi 2 hari bosen nungguin di sini 2 kali hitam, hari ketiga keluar. Wah, terbang. Nah itu dia. Ya, karena bener. Kalau psikologinya nggak matang pasti panik. Apalagi udah diajar hitam dengan merah itu 3 kali diajarkan, pasti panik. Nah, kalau kita mau exit segera pun juga nggak masalah. Kalau saya itu kan day trading. Itu begitu panjang, begitu besoknya hitam, saya exit, nggak nunggu-nunggu. Nanti saya masuk lagi di break berikutnya lagi. Jadi kalau day trading itu malah berkali-kali masuk. Jadi begitu ada hammer pin bar kecil itu yang pertama kali setelah 3 candle hitam itu, ini kanannya, yang setelahnya itu pin bar kecil, hammer kecil itu. Nah itu sudah ancang-ancang masuk lagi. Jadi begitu break di situ masuk lagi. Nanti naik merah keluar lagi. Kemudian yang di dekat panah merah pertama itu ada candle white candle lagi itu setelah doji itu masuk lagi. Di merahnya keluar lagi. Gitu terus. Jadi sebetulnya nggak langsung profit lebar, tapi ngumpulin recehnya itu lumayan. Iya betul. Kemudian yang di candle yang di panah hijau paling kanan itu kan, nah itu sudah fix kelihatan, itu kan candle panjang banget kan ya. Jadi kita masuknya nggak perlu yang di high-nya, kita langsung begitu break high